Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat tersebut bisa kita pergunakan untuk mendatangi tempat sholat Idul Adha di hari yang mulia ini, di hari raya Idul Adha plus hari raya Jumat. Maka pada hari ini kita merayakan dua hari raya. Maka dari itu jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak beramal saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita termasuk umat beliau yang diberikan keistiqomahan untuk hidup di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita diwafatkan dalam keadaan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari raya Idul Adha itu identik dengan kisah Nabi Ibrahim. Maka ketika lebaran Idul Adha, kita pasti akan menapak tilas kisah Nabi Ibrahim. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 sifat setidaknya dalam diri Nabi Ibrahim. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah mengatakan, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin." Yang artinya sesungguhnya di dalam diri Ibrahim itu terdapat sifat berupa ummah, kemudian qanitan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hanifan, seorang yang lurus, walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukanlah seorang yang berbuat kesyirikan. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam surat An-Nahl ayat 120, Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 sifat kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yaitu sebagai ummah. Apa yang dimaksud dengan ummah? Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud dengan ummah itu adalah dijadikan teladan. Artinya Nabi Ibrahim ini menjadi teladan bagi orang yang hidup sesudahnya. Maka dari itu ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW, kita dapati beliau adalah seseorang yang bisa dijadikan teladan. Baik dijadikan teladan sebagai kepala rumah tangga, bagaimana beliau mengatur anak dan istrinya. Dan juga beliau dijadikan teladan sebagai da'i, sebagai pendakwah, bagaimana beliau mendakwahkan kepada umatnya. Maka dari itu hendaknya kita banyak-banyak membaca kisah beliau sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan. Dan Nabi Ibrahim itu memiliki gelar sebagai Abul Anbiya. Apa yang dimaksud dengan Abul Anbiya? Abul Anbiya adalah bapaknya para nabi. Maksudnya adalah setiap nabi setelah generasi Nabi Ibrahim itu semua berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Maka dari itu Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka dari itu hendaknya kita berusaha meneladani Nabi Ibrahim. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak sebuah doa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 30 ayat 73 ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alna lil muttaqina imama." Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka kita diperintahkan untuk membaca ayat ini dan juga banyak-banyak berdoa dengan doa ini agar kita bisa
dijadikan teladan. Yang dimaksud dengan imam pada ayat ini, maka para ahli tafsir mengatakan dijadikan sebagai teladan orang-orang yang hidup setelahnya. Maka dari itu hendaknya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Minimal kita menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi anak, bagi istri kita. Maka dari itu hendaknya kita berusaha mencontoh Nabi Ibrahim yang Allah sebut beliau adalah seorang ummah, seorang teladan dalam kebaikan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua Allah berikan kepada Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah mengatakan beliau adalah qanitan lillah, seorang yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti beliau taat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Padahal kita tahu beliau itu ketika mempunyai anak seorang Nabi Ismail, beliau saat itu berumur 80 tahun. Artinya beliau tidak lagi dalam usia muda. Beliau sangat mendambakan buah hati. Di umur yang sudah tua, yang di umur sudah 80 tahun, beliau baru diberikan seorang anak. Maka dari itu kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ketika seseorang itu belum dikaruniai anak, maka hendaknya belajarlah dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri ketika dikaruniai Nabi Ismail itu ketika beliau berumur 80 tahun. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak berupa Nabi Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka bagaimanakah perasaan seorang ayah yang sudah mendambakan lama buah hatinya, ketika buah hatinya ada, sedang lucu-lucunya, sedang senang-senangnya dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Maka lihatlah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lebih taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala daripada mengedepankan perasaannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan Nabi Ibrahim adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah, anak ini adalah salah satu ujian bagi kedua orang tuanya. Maka betapa banyak orang tua itu menjadi lalai dengan sebab apa? Dengan sebab anaknya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian itu akan bisa menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka hendaknya kalian waspada. Maka dari itu jangan sampai anak, istri, keluarga itu menjadi ujian bagi seorang kepala rumah tangga. Sehingga apa? Dengan sebab ujian tersebut dia menjadi lalai. Dia lebih mendahulukan perasaannya, dia lebih mendahulukan anak dan istrinya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Ibrahim adalah sebuah contoh bagaimana seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang itu mendahulukan perintah siapapun dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah hanifan, seorang yang hanif. Apa itu seorang yang hanif? Seorang yang hanif adalah seorang yang bertekad mengikuti kebenaran dan berusaha istiqomah di atas jalan yang lurus. Maka di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah bertekad mengikuti kebenaran. Maka seorang muslim haruslah punya tekad untuk mengikuti kebenaran. Ketika dia belum tahu apa itu kebenaran, dia mencari tahu. Dia datangi majelis ilmu sehingga dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka ini adalah seorang muslim yang sejati. Dia berusaha untuk mencari tahu apa itu kebenaran. Kemudian yang kedua, hanif ini adalah istiqomah di atas jalan yang lurus. Artinya ketika dia sudah tahu kebenaran, dia berusaha untuk mengikutinya. Maka betapa banyak orang yang sudah tahu kebenaran tapi dia tidak istiqomah. Artinya dia toleh kanan, dia toleh kiri. Dia tidak mau berusaha ikuti jalan yang lurus. Padahal dia sudah tahu apa itu kebenaran. Maka dari itu boleh jadi ada orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia toleh kanan, toleh kiri, dia tidak bisa istiqomah. Maka dari itu pentingnya seorang muslim punya jiwa yang hanif, jiwa yang lurus. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami di atas jalan yang lurus. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin kita berdoa agar senantiasa istiqomah di atas jalan yang lurus.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, hanif di sini juga bermakna yang lain. Di dalam kitab tafsir yang lain, maka disebutkan hanif di sini yang dimaksud adalah berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi Ibrahim yang keempat, walam yakum minal musyrikin. Beliau bukanlah seseorang yang berbuat kesyirikan. Artinya beliau ini tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mendakwakan tauhid. Maka dari itu sebagai umat ya yang ingin merealisasikan ibadah tauhid, maka hendaknya kita mencontoh Nabi Ibrahim. Tidak boleh seorang itu memberikan satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari raya Idul Adha ini adalah bentuk kita bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah syariatkan ibadah berkurban. Allah syariatkan ibadah penyembelihan di Yaumun Nahar. Maka dari itu ini adalah bentuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan juga berkurbanlah untuk Rabbmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah di dalam Al-Kautsar ayat 2. Yang pertama salat. Maka salat ibadah yang paling penting. Maka tidak boleh kita berikan ibadah salat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wanhar, berkurbanlah, menyembelihlah. Maka tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan ibadah penyembelihan hewan tersebut kepada pohon tertentu, kepada penunggu tempat tertentu, gunung tertentu, laut tertentu. Maka ini tidak boleh. Maka ini adalah di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah penyembelihan hewan kurban itu adalah bentuk bagaimana kita mengaplikasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim, Allah tegaskan beliau bukanlah seseorang yang berbuat kesyirikan. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau seorang nabi, tapi beliau khawatir ketika dirinya dan anak keturunannya itu melakukan kesyirikan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 35. Allah mengatakan, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa bani an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku untuk daripada menyembah patung, daripada melakukan kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi, tapi beliau khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Artinya beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunannya dan beliau sendiri dijauhkan dari berbuat kesyirikan. Maka dari itu hendaknya kita banyak-banyak berdoa dengan doa ini agar kita dan anak keturunan kita dijauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka ini adalah 4 sifat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah katakan yang pertama, beliau menjadikan Nabi Ibrahim, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai ummah, sebagai teladan yang membawa kebaikan. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang yang qanitan lillah, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang yang hanif, seorang yang berusaha mengikuti kebenaran dan istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang keempat, beliau bukanlah seorang yang berbuat kesyirikan. Maka dari itu hendaknya kita banyak-banyak membaca kisah Ibrahim, karena kisah Nabi Ibrahim ini banyak memberikan faedah kepada kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada bagi kalian uswah hasanah, teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang semisal beliau, orang-orang yang mengikuti beliau. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk membaca kisah-kisah orang soleh terdahulu, terutama kisah para nabi, sehingga kita bisa mendapatkan faedah, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk meneladani kisah-kisah orang terdahulu, terutama kisah Nabi Ibrahim yang sering kita ingat ketika kita berada di Idul Adha. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita baca, apa yang telah kita pahami, apa yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang telah kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih fasada qulubina. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.